Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizaki Ramadan, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Teknik Elektro. Sini saya akan menjelaskan pengaruh posisi antena terhadap sinyal gelombang antena Yagi. Sebelum kita akan membuat sebuah antena, maka kita harus mengetahui konsep atau apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan antena tersebut. Yang pertama adalah prinsip antena, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik ini hampir sama dengan gelombang transversal. Namun pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik, di mana medan listrik akan selalu tegak lurus terhadap medan magnet, dan keduanya mengarah ke arah gelombang. Medan gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan media rambat untuk dapat membawa muatan energi. Selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu parameter antena. Parameter antena perlu kita ketahui karena agar kita dapat membuat antena dengan kualitas yang baik. Yang pertama, parameter antena yaitu direktivitas antena atau keterarahan. Direktiviti dari sebuah antena atau deretan antena yang diukur pada kemampuan yang dimiliki untuk memusatkan energi dalam satu arah atau ke arah khusus. Di sini ada gambar. Yang pertama adalah dipol antena, yang berarti antena memancarkan sinyalnya ke dua arah, dan wave antena atau yang omnidirectional ke semua arah. Terus Yagi yang memusatkan arahnya pada sudut tertentu, namun yang paling kuat sinyalnya ada di bagian tengah. Lalu parabolik antena yang memusatkan arahnya itu pada satu titik. Selanjutnya gain antena. Gain adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya. Satuan dari gain antena inilah dBi atau desibel, dimana semakin besar nilai dari gain antena maka antena akan semakin bagus. Selanjutnya pola radiasi antena. Pola radiasi adalah penggambaran radiasi yang berkaitan dengan kekuatan gelombang radio yang dipancarkan oleh antena ataupun tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh antena pada sudut yang berbeda. Dalam pola radiasi di sini ada istilah major lobe, side lobe, back lobe, minor lobe, dan half power bandwidth. Selanjutnya adalah bandwidth antena. Bandwidth antena merupakan daerah frekuensi di mana antena masih dapat bekerja dengan baik. Seperti di gambar ini, antena bekerja pada optimal pada frekuensi 94,25 MHz. Namun antena masih dapat bekerja dengan baik pada frekuensi 2,1 di atas dari 94,25 MHz dan 2,1 MHz lebih di bawah dari 94,25 MHz. Selanjutnya, bagian-bagian antena Yagi. Yang pertama adalah bagian driven atau titik catu dari kabel antena. Driven ini merupakan power dari antena tersebut. Selanjutnya adalah reflektor. Reflektor berada di bagian belakang antena Yagi yang fungsinya sebagai pemantul sinyal. Selanjutnya adalah direktor. Direktor ini seperti namanya, direktor yaitu pengarah antena. Jadi arah antena Yagi ini dipengaruhi oleh direktornya. Selanjutnya komponen yang digunakan untuk membuat antena Yagi, yang pertama adalah pipa aluminium, yang kedua adalah besi, selanjutnya baut untuk menggabungkan komponen-komponennya, lalu kabel koaksial untuk menghubungkannya, lalu induktor. Selanjutnya langkah perakitan antena Yagi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat model antena Yagi yang akan dibuat. Model ini yang akan menjadi acuan nanti
bakal bagaimana bentuknya. Ini juga dalam membuat model antena harus diperhitungkan juga terhadap parameter-parameter antena sehingga antena yang dibuat itu bagus. Selanjutnya menyiapkan komponen yang akan digunakan seperti yang sudah dijelaskan tadi, komponen-komponennya yang digunakan dalam membuat antena Yagi. Selanjutnya dibuat dulu driven elemen antena Yagi sebagai pusat tenaganya. Selanjutnya membuat reflektor antena Yagi. Setelah semuanya selesai dibuat, maka digabungkan menjadi satu sesuai dengan model yang telah dibuat, lalu bisa diuji. Selanjutnya adalah pengukuran dan pengujian antena. Di sini pengukuran dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, diukur kekuatan sinyal handphone tanpa menggunakan antena Yagi. Lalu untuk pengujian kedua dengan menggunakan antena Yagi. Di sini dapat terlihat bahwa terjadi penguatan sinyal dari yang tanpa antena Yagi dan saat menggunakan antena Yagi. Pada sudut 0 derajat terjadi penguatan sinyal sekitar 28 dBm. Dan beberapa derajat lain terlihat mengalami penguatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.